Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Waris Fidela dengan NPM 23082600043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai colon disease atau gangguan pada kolon. Gangguan kolon dapat berupa penyakit inflamasi, gangguan fungsional, keganasan, gangguan pola BAB, hingga obstruksi. Cabang yang pertama adalah inflammatory bowel disease atau IBD yang terdiri dari ulcerative colitis dan Crohn disease. Pada ulcerative colitis, inflamasi terutama mengenai mukosa kolon dan gejala khasnya itu adalah diare yang berdarah dan tenesmus. Komplikasinya itu dapat berupa toxic megakolon dan peningkatan risiko kanker kolorektal. Sedangkan Crohn disease menyebabkan inflamasi yang bersifat transmural sehingga dapat menyebabkan fistula dan striktur. Gejalanya bisa berupa nyeri abdomen atau diare. Selanjutnya adalah irritable bowel syndrome atau IBS yang merupakan gangguan fungsional usus sehingga biasanya tidak ditemukan kelainan struktural yang menjelaskan gejalanya. Gejala utamanya itu adalah nyeri abdomen yang berulang yang berhubungan dengan perubahan pola BAB baik diare maupun konstipasi. Berikutnya adalah diverticular disease yang merupakan terbentuknya kantong atau divertikel pada dinding kolon. Jika divertikel tersebut mengalami inflamasi atau infeksi disebut divertikulitis. Biasanya menyebabkan nyeri abdomen, kuadran kiri, nyerinya itu di bawah kuadran kiri bawah, dapat disertai demam dan perubahan pola BAB. Komplikasinya antara lain abses, perforasi, dan fistula. Selanjutnya adalah colorectal cancer. Jenis yang paling sering adalah adenokarsinoma. Faktor resikonya antara lain ada usia, riwayat keluarga, polip kolorektal, diet tertentu, dan merokok. Gejalanya dapat berupa perubahan pola BAB, lalu ada darah dalam feses dan penurunan berat badan. Pemeriksaan utama untuk menegakkan diagnosisnya adalah kolonoskopi dan biopsi. Kemudian ada colorectal polyps, yaitu perubahan pertumbuhan jaringan pada mukosa kolon. Jenisnya antara lain adalah polip hiperplastik, adenomatous polip, dan serrated polip. Beberapa jenis polip, terutama polip adenomatous dan sebagian serrated polip, dapat menjadi prekursor kanker kolorektal. Karena itu polip dapat ditemukan dan diangkat melalui kolonoskopi. Berikutnya adalah colitis, yaitu inflamasi pada kolon. Berdasarkan penyebabnya bisa berupa infectious colitis, ischemic colitis, dan microscopic colitis. Gejalanya bisa berupa diare dan nyeri abdomen. Pada beberapa kondisi bisa disertai pendarahan. Selanjutnya adalah konstipasi, kondisi ketika BAB menjadi jarang atau sulit, biasanya disertai feses yang keras dan mengejang. Penyebabnya bisa karena kurang serat, kurang cairan, kurang aktivitas, serta penggunaan obat tertentu seperti opioid dan antikolinergik. Kalau berlangsung lama, bisa menyebabkan komplikasi seperti hemoroid dan fecal infection. Cabang yang terakhir adalah intestinal obstruction, khususnya obstruksi pada kolon. Artinya, terdapat hambatan pada perjalanan isi usus. Penyebabnya itu bisa karena tumor, struktur, adesi, atau volvulus. Gejala yang bisa ditemukan adalah nyeri kolik, distensi abdomen, muntah, serta tidak dapat BAB atau flatus. Kondisi ini harus diperhatikan karena dapat menyebabkan iskemia, perforasi, hingga peritonitis. Lalu kesimpulannya, colon disorders ini memiliki berbagai penyebab dan manifestasi klinis. Gejala yang sering muncul adalah nyeri abdomen, perubahan pola BAB, darah dalam feses, dan kembung. Oleh karena itu diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti kolonoskopi, biopsi, dan pemeriksaan laboratorium untuk menentukan diagnosis dan tata laksana yang tepat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.